Pratinjau. Sejak letusan Kambrium 540 juta tahun yang lalu, bumi dan kehidupan di bumi telah mengalami banyak perubahan yang dramatis. Setiap skala waktu geologi tidak sama. Terkadang perubahannya yang begitu besar sampai tak bisa membayangkan seperti apa mereka sebelumnya. Tetapi, pernahkah terlintas dalam benak Anda pertanyaan seperti ini? Periode pasca Kambrium hanya menempati periode waktu yang singkat dalam sejarah bumi. Semasa itu baru sekitar 500 juta tahun sejarahnya, tapi bumi sudah 4,5 miliar tahun sejarahnya. Seperti apa periode yang menempati sekitar 90% dari sejarah bumi ketika itu? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak sejarah bumi di masa lalu sambil membawa Anda ke era Prakambrium. Dan kita akan berhenti sejenak di beberapa era yang berbeda di sepanjang jalan. Berikut mari kita mulai perjalanan waktu ke masa silam. Bumi yang baru lahir. Pos pertama yang akan kita singgahi adalah bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu adalah era setelah bumi sepenuhnya terbentuk dan era geologi pertama yang disebut periode Hadean. Pada periode ini, matahari masih sangat muda, cahayanya sangat lemah sehingga sama sekali tidak bisa melihat bulan. Itu karena bulan belum terbentuk kala itu dan rasi bintang berada di langit yang gelap. Kita bahkan bisa melihat bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak, yang sepenuhnya tidak sama dengan apa yang kita saksikan sekarang. Itu semua adalah komet, asteroid atau protoplanet yang berada di seluruh tata surya muda. Saat itu, tata surya bahkan lebih kacau daripada sekarang. Kadang-kadang bisa melihat garis-garis dari ekor meteorit di langit. Di saat demikian, sebaiknya kita tidak mendarat di sini. Hal pertama yang perlu diingatkan adalah bahwa butuh waktu lama bagi atmosfer untuk memungkinkan makhluk hidup bernafas. Selain itu, karena kerak bumi tempat tinggal kita ini belum terbentuk, sebagian besar adalah lautan magma. Suhu bumi kala itu sekitar 230 derajat Celcius. Atmosfer terdiri dari karbon dioksida dan densitasnya jauh lebih tinggi dari sekarang. Tetapi pada saat ini, besar kemungkinan telah muncul genangan besar pertama karena tekanan atmosfer yang tinggi. Air tidak menguap dan tetap dalam kondisi cair. Secara umum, kita tidak tahu banyak tentang awal sejarah bumi. Bahkan tidak ada petunjuk terkait dari mana dan kapan air itu berasal. Banyak ahli telah mencetuskan sejumlah hipotesis yang berbeda. Sebagai contoh, banyak peneliti percaya bahwa air dibawa oleh komet dari awan Oort. Sementara lainnya mengatakan bahwa air terkandung dalam materi yang membentuk bumi sejak awal. Di bawah bulan raksasa. Pos kita berikutnya adalah Archean awal, sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Satu hal yang paling berbeda dari Hadean adalah benda langit di angkasa itu adalah bulan. Tapi bulan raksasa saat ini sedikit kemerahan dan sangat terang. Kita belum pernah melihat bulan seperti itu. Bulan muncul selama era Hadean setelah bencana terburuk dalam sejarah bumi. Bumi bertabrakan dengan Theia, sebuah benda langit seukuran Mars. Karena benturan keras Theia melontarkan beberapa materi dari bumi ke luar angkasa, dan dari materi-materi inilah terbentuklah bulan. Bumi di era Archean adalah lingkungan yang ekstrim bagi makhluk hidup. Kerak bumi baru mulai terbentuk dan masih sangat lemah. Sementara asteroid dan komet terus berjatuhan dari luar angkasa ke bumi, menghantam permukaan bumi dan bahkan menembus kerak bumi. Sebagian besar permukaan bumi kala itu masih dipenuhi danau lava. Posisi bulan ketika itu juga lebih dekat dengan bumi daripada sekarang. Periode bulan berotasi mengelilingi bumi adalah sekitar 6 jam, atau kurang lebih sama dengan waktu 1 hari di bumi. Dengan kata lain, bulan selalu berada di atas tempat yang sama di atas bumi. Di sisi lain, gaya gravitasi bulan telah menyebar ke seluruh bumi. Bulan menggerakkan interior bumi, mendorong terjadinya letusan gunung berapi. Selain itu, karena pengaruh bulan,
akan terjadi 2 kali pasang tinggi yang menyapu bumi hanya dalam 1 hari. Namun terlepas dari kondisi lingkungan yang ekstrim, kehidupan di bumi tampaknya juga telah lahir di saat demikian. Meskipun waktu kelahiran kehidupan tidak diketahui secara pasti, namun setiap diterbitkan hasil penelitian baru, perkiraan waktu selalu semakin awal. Menurut para peneliti sekarang, bahwa sel-sel hidup pertama yang muncul pada 4,1 miliar tahun silam itu mungkin pada masa pergantian zaman Hadian dan Archean. Hutan belantara dan lautan. Bumi pada 3 miliar tahun yang lalu berada di tengah era Archean. Sebagian besar wilayah bumi ketika itu dipenuhi dengan air laut yang dangkal dan hangat. Suhunya kurang lebih seperti air panas yang kita kenal saat ini. Selain itu juga dipenuhi dengan pulau-pulau vulkanik kecil. Sementara di dasar laut, makhluk hidup primitif tumbuh dan berkembang secara bebas, dan secara fisik, mereka seperti lapisan yang tebal-tebal dan lendir berwarna hijau. Ini adalah ekosistem yang sangat kompleks, yang mengumpulkan berbagai jenis bakteri, yang umumnya menjadi tikar mikrob, yaitu mikroorganisme berlapis-lapis. Setiap tikar mikrob memiliki sistem tertutup dan merupakan makhluk yang sangat stabil. Kawanan penghuni tikar mikrob menghasilkan jumlah zat yang sama dengan yang mereka konsumsi. Pemandangan di daratan sangat gersang, tidak ada tanaman sama sekali, dengan kata lain tidak ada tanah sama sekali. Benua Valbara adalah daratan terbesar pada waktu itu dan secara teoritis merupakan super benua pertama di bumi. Meski kita mendarat di tengah benua ini, yang bisa kita lihat hanyalah lanskap berbatu yang membentang ke cakrawala. Hutan belantara meteorit satu-satunya ini dihantam badai dahsyat dari atmosfer. Ombak besar yang menutupinya hingga setinggi 300 meter itu laksana monster. Bulan ketika itu sangat dekat dengan bumi, dan dengan cara inilah bulan mempengaruhi planet kita. Valbara adalah tanah tandus seukuran Madagaskar. Sebagian besar daratan akan terendam air 2 kali sehari, yang menjadikannya benih dan mulai membentuk tanah lain di sekitar area bumi sebagai pusatnya. Pergerakan lempeng pada 3 miliar tahun silam menyebabkan perubahan kerak bumi dan masih berlanjut hingga saat ini. Melalui mekanisme ini, aktivitas vulkanik menjadi sangat aktif dan kerak bumi perlahan-lahan terbentuk. Selama ratusan juta tahun berikutnya, luas daratan meningkat beberapa kali lipat. Pembekuan global, bumi bola salju. Sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, terjadi peristiwa oksigenasi besar, yang juga disebut bencana oksigen, krisis oksigen atau oksidasi besar. Ini terkait dengan munculnya organisme fotosintesis pertama, dan seperti sekarang, mereka mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Organisme yang melakukan fotosintesis dengan cara demikian jauh lebih efisien dalam konversi energi daripada organisme lain dan lebih kondusif untuk kelangsungan hidup, sehingga jumlahnya meningkat tajam. Akibatnya, atmosfer bumi berubah dan muncullah oksigen. Oksigen ketika itu jauh lebih sedikit daripada sekarang. Jadi organisme aerobik saat ini, baik itu manusia atau rumput laut, akan mati lemas dan mati dalam kondisi seperti ini. Tetapi jumlah oksigen ini sudah lebih dari cukup untuk mengirim organisme anaerobik ke jalan menuju kehancuran, sehingga didominasi oleh kelompok pertama organisme aerob. Awal dari peristiwa oksidasi besar hampir tumpang tindih dengan awal era baru, yaitu Proterozoikum. Ini juga telah menyebabkan perubahan besar dalam iklim. Sebelum itu, ada banyak gas metana di atmosfer. Gas-gas ini menghasilkan efek rumah kaca yang memanaskan bumi. Namun di bawah kondisi baru, metana dioksidasi menjadi air dan karbon dioksida. Bumi membeku setelah kehilangan selimut hangat metana, dan glasiasi Huron yang berlangsung 300 juta tahun pun dimulai. Jika Anda mengunjungi bumi saat demikian, Anda akan disambut oleh hutan belantara beku yang tak berujung. Ada beberapa peneliti yang mendukung teori bumi bola salju. Pada saat itu, lapisan es Antartika dan Kutub Utara terhubung oleh garis khatulistiwa, dan bumi diselimuti lapisan es yang tebal-tebal.
Selain itu, beberapa peneliti percaya bahwa ada beberapa tempat tidak ada glacier. Namun jelas glasiasi Huron adalah zaman es yang paling parah dan paling lama dalam sejarah geologi. Kita tidak tahu apa-apa tentang mengapa zaman es ini berakhir. Besar kemungkinan terkait dengan aktivitas matahari. Tapi apapun yang terjadi, hidup tidak pernah berhenti. Bahkan di bawah lapisan es juga tidak terkecuali. Organisme multiseluler pertama muncul sekitar 2,1 miliar tahun yang lalu, pada akhir atau tak lama setelah glasiasi Huron. Itulah yang disebut biota Franzévillien atau organisme multiseluler raksasa. Ini adalah makhluk bulat atau oval yang cukup besar dengan diameter sekitar 17 cm dan sepertinya hidup di dasar laut. Sayangnya, makhluk ini telah punah dan tidak meninggalkan keturunan. Tetapi setidaknya alam telah secara garis besar telah menentukan arah perkembangannya di masa depan. Munculnya organisme multiseluler berikutnya telah berkembang lebih baik. Tidak jauh dari ledakan. Pos terakhir kita adalah 1 miliar tahun yang lalu, di persimpangan periode Tonium Neoproterozoikum dan Stenoum terakhir Mesoproterozoikum. Miliaran tandus masih berlangsung. Mengapa peneliti menyebut periode ini demikian? Karena pada 1,8 miliar tahun silam hingga 700 juta tahun yang lalu, bumi seakan telah lelah dengan perubahan yang terus-menerus. Komposisi kimia atmosfer dan lautan hampir tidak berubah selama periode miliaran yang membosankan. Hanya ada sedikit oksigen di udara. Laju evolusi biologi telah melambat secara signifikan. Tidak ada gerakan kerak skala besar pada saat itu. Benua Kolombia masih eksis selama paruh pertama dari periode miliaran yang membosankan, tetapi akhirnya perlahan-lahan terbelah. Sebelum kita datang berkunjung, pecahan benua berkumpul dan menjadi benua lain yang disebut Rodinia. Hanya ada 2 super benua dalam 1 miliar tahun ketika itu. Jumlah ini sangatlah kecil. Sebelumnya ada 5 super benua dalam 600 juta tahun terakhir di masa lalu. Saat berdiri di pantai Rodinia, kita akan melihat perairan Pirus yang menakjubkan. Deburan ombak terus menerjang pantai. Warna laut adalah bakteri anaerob yang menghasilkan hidrogen sulfida. Kecuali lapisan tipis di dekat permukaan air, kandungan oksigen dalam air laut sangat rendah, sehingga semua mikroorganisme aerob tumbuh di permukaan air. Sementara daratan masih tandus, tetapi tikar mikroba yang sudah dikenal sudah bisa dilihat di bebatuan di sepanjang pantai. Lumut kerak tumbuh di atasnya. Mereka adalah penghuni pertama daratan itu. Selain itu, eukariota yang dapat berproduksi secara seksual juga muncul saat ini, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan organisme di masa depan. Video di atas tentang topik hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda menikmati konten video hari ini. Masih ada 300 juta tahun sebelum berakhirnya periode miliaran tandus. Kemudian serangkaian bencana yang mengakhiri era damai itu. Bumi mulai membeku dan lapisan es kutub berkumpul di 2 kutub. Setelah berakhirnya zaman es, kemudian disusul periode Kambrium yang membawa ledakan besar organisme. Ini membawa keragaman yang sangat melimpah pada organisme multiseluler yang kompleks. Tapi ini adalah cerita lain yang sama sekali berbeda. Bagi teman-teman yang suka belajar, nantikan video kami di episode selanjutnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.